Selanjutnya ada cat pattern, banyak sekali cat pattern ya. Cat pattern ini kalau kita lihat sama halnya kita membuat tadi garis trend ya. Kita membuat garis trend. Intinya kita buat garis trend, kita buat garisnya. Kalau di ujung atas ini ada high, ada high, ada high, ada low, kita tarik garis. Kita tarik garis miring, kita garis trendnya nanti akan membentuk simetris. Kalau dia breakout di atas, maka kita ambil posisi buy. Kalau dia breakout di bawah, kita ambil posisi sell. Kita coba sering-sering kita membuat seperti ini ya. Kita tarik garis. Oh, ini high-nya sejajar, high-nya low-nya juga menuju ke atas, membentuk simetri. Break-nya nanti kemana? Ikuti saja. Tidak usah berandai-andai nanti kalau naik, tapi ikuti saja break-nya di mana. Kita juga bisa membuat simulasi. Kalau nanti di atas kita buy stop, kalau di bawah kita sell stop, boleh seperti itu. Nah, panjang lebar nanti bisa dibaca di materinya ya. Sama halnya dengan yang di atas tadi, ini kita lihat kalau ini membentuk satu pola juga sama. Intinya adalah high dan low. Intinya adalah bagaimana kita menarik level. Kalau dia naik turun, ini sama dengan kita levelnya di sini. Oh, ini di sini breakout kemudian kembali. Kemudian naik lagi. Ini membentuk pola lagi, di bawah kita tarik garis datar. Di mana breakoutnya? Gampang begitu. Di bawah berarti ikut sell, di atas ikut buy gitu. Hanya saja karena ini polanya pola head and shoulder, kepala dan bahu, maka setidaknya ada dua bahu dan satu kepala. Ini bisa lebih panjang, lebih pendek, yang penting satu lebih puncak di atas. Ini di bawah, dua kiri kanan. Dia breakout di sini, kita ambil posisi sell. Ketika dia konsolidasi, naik dan turunnya hampir sama, kita lihat, kita garis saja di mana breakoutnya. Kalau dia breakout di bawah, ambil posisi sell. Breakoutnya di atas, ambil posisi buy. Ya, dan seterusnya. Kita belajar menarik garis tren yang kemarin sudah kita sampaikan itu ya. Kemudian selanjutnya support dan resisten ya. Selanjutnya support dan resisten. Support itu adalah titik jenuh yang bawahnya, atau ketika harga turun terhenti di situ berbalik naik, maka itu support. Ketika harga naik terhenti di situ berbalik turun, maka di situ resisten. Ini juga demikian, naik terhenti kemudian berbalik turun, maka ini resisten. Ya, naik dan turun lagi. Kemudian ketika turun lagi tidak menyentuh support yang di bawah, membentuk lekukan baru atau terhenti dan kembali naik, maka ini membentuk support baru. Kemudian ketika dia naik breakout di sana, ini harusnya resisten di sini tetapi dilewati dan terakhir di atas kembali memantul, maka ini membentuk resisten yang baru. Ya, membentuk resisten yang baru terus begitu ya. Jadi resisten itu selalu nanti mengikuti dari kondisi terakhirnya. Tetapi sebaliknya ya, tetapi jangan lupa ya, ketika nanti dia terbentuk, misalkan dia naik lagi berbalik lagi, nanti diuji lagi ini sebagai support. Resisten yang di breakout, maka berikutnya ini jadi support karena berada di atas harga sudah. Berada di atas harga. Nanti kalau dia turun lebih dalam, ini melewati supportnya, maka support yang di sini berfungsi sebagai resisten karena harga terakhir berada di bawah. Maka ini jadi resistennya. Sehingga ketika nanti naik, kita uji di resisten. Oh, resisten tidak mampu, dia ternyata mau turun. Nah, kita ambil posisi sell di situ. Targetnya di sini. Ini TP-nya adalah support dan resisten. Kemudian ada peluang yang baik yang bisa kita ambil dari breakout ya. Breakout ini dia melewati levelnya atau support resistennya. Support resisten yang kuat itu ketika dia banyak menyentuh, misalkan 2-3 sentuhan di sini, 1-2, 1-2. Di atas berarti resisten, level resisten. Ketika dia breakout ini dia terbentuk candle dan selesai di atasnya. Maka ketika dia breakout tidak ada level yang mempengaruhi sebelah kirinya,
kita bisa ambil posisi buy. Demikian juga ketika turun, dia lewati levelnya di sini, ini breakout, maka kita bisa sell di situ. Nah, nanti setelah kita entry baru diterapkan. Begitu kita selesai entry, langsung dibuat simulasi recovery-nya atau batasan resikonya. Batasan resiko itu bisa dengan stop loss, bisa dengan pending order, dengan melawan, kemudian bisa dengan switch ya, bisa dengan cara switching dan sebagainya. Banyak nanti kita bisa lakukan untuk melakukan pembatasan resiko. Intinya tidak harus pakai stop loss, tapi bisa menggunakan manual, bisa menggunakan pending order. Tentu bergantung bagaimana nyaman trading kita. Kalau kita ragu atau kita takut, nanti takutnya kita tidak bisa monitor, ya pasang SLTP. Tetapi ketika kita menggunakan trading harian di trading, maka hati-hati karena SL yang terlalu kecil nanti bisa selalu kena sentuh. Kemudian selanjutnya sistem trading. Sekarang kita sistem trading. Sistem trading itu seperti apa ya? Sistem trading itu ibaratnya aturan main yang kita nanti buat sendiri, yang menurut kita cocok. Misalkan saya hanya entry ketika saya menggunakan ada breakout di sana. Saya hanya entry ketika ringnya sudah tercapai. Saya hanya akan entry ketika ada inside bar dan outside bar, misalnya kan begitu ya. Ini adalah bagian dari sistem trading yang menjadi aturan main masing-masing trader. Caranya bagaimana? Sesuaikan dengan gaya kita, sesuaikan dengan karakteristik kita. Kemudian jangan lupa ikut selalu tren atau ikuti arus yang lebih kuat. Yang ketiga, tekniknya selalu exit ketika salah. Ini mudah-mudahan bisa membantu mengingatkan kembali buat teman-teman yang masih punya pola yang terlalu jauh, punya mindset yang masih terlalu menggebu-gebu. Nah, belajar banyak untuk kita lebih fokus, lebih mengikuti rule yang lebih sehat, aturan main lebih sehat, dan trading kita bisa menjadi lebih baik lagi. Ini yang bisa kita sampaikan untuk malam hari ini. Kalau ada pertanyaan monggo silakan. Terkait dengan money management nanti kita sampaikan setelah ada materi selanjutnya. Mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Ini materi bisa di-share, bisa. Materi ini bisa langsung diminta ke tim ya, nanti langsung di-share. Karena takutnya nanti teman-teman sudah punya, kita tidak bisa share ke semua karena sudah bagian besar sudah ada. Mungkin bagi teman-teman yang baru mungkin belum ada, nanti minta ke tim ya di 174 itu nanti akan di-share di sana.